kalau jam saya setengah 1:05, jam 00:35. Menurut tradisi Indonesia ini sudah ganti hari. Jadi inilah maulid terpanjang di dunia. Mana ada orang maulid sampai ganti hari. Saudara-saudara, dari para ulama dan kiai-kiai kita tentang peringatan maulid, dua hal yang kita dengar. Pertama tentang pribadi Nabi, kedua tentang ajaran yang beliau sampaikan. Gayanya masing-masing, karena kiai kita punya kepribadian sendiri-sendiri, mulai gaya orator sampai gaya Asep Sunandar. Ya, orang harus jadi dirinya. Nggak bisa kambing disuruh ngeong, nggak bisa ayam disuruh ngembek. Saudara-saudara, tentang pribadi Nabi kita sudah sepakat bahwa beliau tokoh yang serba terbaik akhlaknya, terberat perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terkuat ibadahnya, terbersih hatinya. Udah dah, gue nggak terusin lah, nyampur aja lu. Saudara-saudara, lalu apa yang mau kita jadikan contoh? Saya sampaikan dua aja. Pertama, beliau tokoh pemimpin yang ucapannya adalah perbuatannya, lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Apa yang beliau perintahkan, beliau pelaksana pertamanya. Ana awwal wajibin ala ma amartukum bih. Ini kesuksesannya. Kalau beliau mengajarkan saudara-saudara rajin-rajinlah bersedekah, Nabi di rumahnya nggak pernah ada duit nginep. Pernah habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pulang, nggak wirid, nggak doa. Sahabat heran. Nggak lama Nabi balik lagi, ya Rasul, kenapa tadi kok pulang? Tadi habis sholat tiba-tiba saya ingat di rumah di bawah tikar ada duit 2 dirham, belum saya sedekahin. Saya nggak kepengen tuh duit sampai nginep. Saya pulang, saya sedekahin. Sekarang di rumah nggak ada apa-apa, udah saya tenang. Ayo kita terusin wirid. Nggak ada apa-apa, tenang. Nggak ada duit nginep. Jadi perintahnya rajin-rajinlah sedekah. Beliau pelaksana pertama. Kita sering gagal karena selalu ada dusta di antara kita. Bisa memberi contoh tapi nggak bisa jadi contoh. Ini bisa memberi contoh tapi nggak bisa jadi contoh. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Yang teriak buntut gasiran, pelitnya 17 setan. Bagaimana orang mau ikut? Kita baru selesai pemilu legislatif, ntar lagi mau milih presiden. Ya, ambil pelajaran. Pertama, sudah waktunya rakyat jadi pemilih yang pinter. Kemarin milih DPR itu kan sama juga, kalau di kampung saya namanya coko. Jadi coko juga ya. Orang naik coko tuh Bu, yang paling kesianan yang di bawah tuh. Pinggang diinjek, kepala diinjek, pundak diinjek, muka lumpur mulu, mata putih doang kesap-kesip. Yang nomor 2 begitu, yang nomor 3 begitu. Kok mau nih yang 1, 2, 3 diinjek-injek? Ada kontrak. Sebelum naik tuh dia pada kumpul berempat di bawah tuh. Gua anterin lo naik ke atas. Naik, lo injek pinggang gua nih, injek pundak gue, kalau perlu injek kepala gua antar lo naik ke atas. Cuman ntar nyampe atas, tolong hadiah-hadiah yang ada tuh, televisi, radio, duit, kain, lu turunin ke bawah, kita atur bareng-bareng di bawah. Pan kontraknya begitu. Jangan udah nyampe atas lu buntel sendiri, monyong, gua setengah mampus lu injek-injek di bawah.
Makanya yang saya khawatir kalau 60% calon anggota DPR yang baru ini adalah para pencari kerja. Para pencari kerja kan artinya pengangguran. Saya khawatir kalau 60% anggota dewan baru ini para pencari kerja, begitu dilantik baca doanya Allahumma lakasumtu. Pada buka puasa semua lebih rakus dari DPR yang kemarin. Maka udah waktunya rakyat jadi pemilih yang pinter. Jangan terpesona penampilan, jangan terbuai janji. Emas pasti kuning, bener itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Dah udah pinter banget. Apalagi dari caleg aja udah banyak yang nggak tahan mental. Tadi kan udah dibicarain banyak yang stres. Ya, mula-mula di Bali nih Putu Lilik Dwiyanti namanya, caleg Partai Hanura. Begitu dihitung suaranya kagak cukup, mati sampai sekarang. Mati. Habis gitu Ciamis, caleg PKB perempuan, gitu dihitung suaranya kagak masuk, nyari tali, gantung diri, mati lagi. Iya sampai sekarang. Belum yang aneh-aneh, ada caleg di Dumai bantu desa penerangan, dipasangin tiang listrik ke desa. Begitu kagak masuk suaranya dicabutin lagi tuh tiang listrik. Nggak tahan mental. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sudah waktunya kita jadi pemilih yang pinter. Jangan terbuai janji, jangan tertipu penampilan. Bahkan kalau fikih, itu kan di masjid kan kita suka sembahyang berjamaah ya. Ada imam nggak? Ada makmum nggak? Sama itu bernegara kayak begitu. Supaya bisa berjamaah harus ada imam, ada makmum. Makmum siapa Pak? Siapa aja dah. Makmum mati bang ngikutin, siapa juga boleh jadi makmum. Ngaji deh sama kiai mana kek, baca fikih setebal apa kek, nggak ada bab pemilihan makmum. Makmum nggak usah dipilih, siapa aja boleh. Orang budak bang, boleh jadi makmum. Bacanya kagak bener, boleh jadi makmum. Tukang tengeng itu bang, mabok mulu itu boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat boleh jadi makmum, tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Ini imam mau mimpin orang banyak bang. Kalau imam goblok, makmum bego, hancur sembahyang. Nih, taran lagi mau milih imam nih. Soal siapanya saya nggak ngurusin, tapi kriteria yang diajarkan agama ini pesan sholat jamaah untuk bangsa dan negara. Siapa yang harus jadi imam? Kata Nabi, syarat pertama a'lamuhum, orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam yang paling alim, bukan yang paling pengen. Bener ini. Kalau tibang pengen doang mah bisa nggak jadi imam? Ini kan zaman kita nih orang merasa pinter tapi nggak pinter merasa. Dan ini merasa pinter tapi nggak pinter merasa, akibatnya nggak jelas siapa pakai apa, siapa mau jadi apa. Segala siapa tuh bekas lakinya Dewi apa tuh? Jamil. Jamil. Mau jadi wali kota Serang. Ayu Suraya mau jadi wakil Bupati Tegal. Kalau berhasil saya habis rakyat Tegal goyang semua. A'lamuhum, cari imam yang paling alim, bukan yang paling pengen. Kalau ngikutin imam yang alim enak, punya wawasan. Ini negara lagi kayak apa? Rakyat maunya bagaimana? Memperbaiki kesulitan, konsepnya apa? Jalan keluarnya bagaimana? Yang alim, bukan yang pengen. Jelas? Jelas? Konsepnya. Ustadz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang alimnya sama. Yang mana dipilih? Kalau ada 2 orang alimnya sama, Nabi ngasih isyarat afsohuhum, yang dipilih yang lebih fasih lidahnya. Satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok. Yang kagak pelok dong jadi imam.
Kenapa? Nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustadz, imam pelok terus makmum pelok semua, sah. Itu namanya kampung pelok, biarin, susah diurusin udah yang gitu. Fasih ini bahasa berbangsanya apa? Nyambung. Pemimpin yang nyambung sama rakyat tuh enak ngikutinnya. Ini kan kadang-kadang rakyat maunya ngetan, pemimpin ngulon, ujug-ujug. Rakyat maunya ngilir, pemimpin ngudik. Nggak nyambung, capek. Kalau saudara senang maulid, jangan cari pemimpin yang anti maulid, pegel ribut sama pemimpin melulu. Jelas? Saudara suka tahlil, jangan cari pemimpin yang anti tahlil, ribut sama pemimpin melulu, jalan di tempat. Nggak bisa kemana-mana kayak kepiting. Kepiting tuh taruh seember, aman, tinggal kemana gak bakalan pergi. Kenapa? Sebab kepiting kalau ada yang naik, atuh temennya tarikin ke bawah. Utak-utak di situ juga kepiting loh. Jalan di tempat. Loh, kalau punya pemimpin nggak nyambung susah. Orang tua kita dulu kan ngajar, jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Orang buta diajak senyum, bagus maksudnya, cuman kan rada mubazir. Oh, ini kagak paham, ini kagak nyambung, nggak nyambung. Saya pidato di depan nenek-nenek sekalian. Sekarang ini kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap Irak lain dengan zamannya George Bush. Kata nenek-nenek, urusan apa sama Irak? Sok tinggi cuman kagak nyambung. Bukan yang kayak begitu yang kita mau, yang nyambung. Tahu persis, makanya dipesan oleh Nabi. Apa pesan baginda Nabi? Iza shalla ahadukum iza amma ahadukumun nasa faliyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sembahyang kamu, jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Makmum nggak sama kekuatannya. Coba terapkan ini dalam berbangsa dan bernegara. Pemimpin harus tahu persis apa rakyatnya itu. Jangan cuma tunggu laporan. Jangan menganggap rakyat sekedar angka statistik. Rakyat punya hak, rakyat punya kewajiban. Kalau jadi imam jangan terlalu panjang. Makmum nggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua rentak, diri aja udah gemeter, ya. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada makmum yang udah janji habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau saudan makmum. Ini namanya kudu nyambung. Jangan udah jadi imam sembahyang isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah Yasin. Makmum ngikut mengikut, tapi kan ngancem. Kata makmum, besok gua taubatin balik lagi kemari. Imam kagak tahu diri, ikut-ikut cuman ngancem. Nih gara-gara pemimpin kagak nyambung. Bu Ustadz, apalagi digabung saya berdua nih, alimnya sama, fasihnya sama, yang mana yang dipilih? Oh, kalau alim sama, fasih sama, kata Nabi yang jadi imam aktsaruhum sinnan, yang tuaan umurnya, senioritas baru dihitung. Kenapa? Lebih pengalaman, lebih mantap, kenyang makan asam garam. Lahirnya bareng pak, jadi umur sama. Yang mana yang dipilih? Oh, kalau lahir bareng umur sama, yang jadi imam awaluhum hijratan, yang duluan tinggal di situ. Dia paham lingkungan, begitu jadi imam gak celingukan melulu. Yang duluan tinggal di situ, yang lebih nasionalis dalam konteks keindonesiaan. Pindahnya bareng pak, ribet amat. Dah, kalau pindahnya bareng juga saya tambahin atuh dah, yang bininya 2 jadi imam. Ini mah gak ada dipikir, tambahan saya ini. Hitungan saya kali kalau bininya 2, sabarnya lebihan. Kenapa? Keseringan domelin bini, lo tebel kuping. Ya, pesan kedua ngadepin pilpres nih, tetap pesan Kiai Hasyim Adan tadi, jaga kerukunan. Kemarin di Amerika itu ada pendidikan politik yang bagus. Bu, saya itu waktu Barack Obama dilantik, saya duduk paling depan televisi. Udah tibang dengerin aja pakai protes, diam udah.
Padahal seumur-umur sejarah demokrasi di Amerika, baru pemilu tahun kemarin mereka merasa cita-cita demokrasinya lengkap. Kenapa? Orang kulit hitam terpilih jadi presiden. Sebelumnya nggak pernah, sejak zaman Martin Luther King sampai senator Jesse Jackson. Padahal dari 200 tahun yang lalu Amerika teriak semua manusia dilahirkan sama. Teorinya itu, prakteknya warga hitam tetap warga kelas 2. Senator Jesse Jackson itu 2 kali maju jadi calon presiden, nggak pernah berhasil. Apa dia nggak pinter? Dia jenius. Apa nggak punya konsep ekonomi? Konsepnya dahsyat. Apa moralnya bejat? Dia pendeta. Apa dia miskin? Dia kaya. Maklum, itu Amerika. Di Amerika orang biasanya kaya dulu baru jadi presiden. Di Amerika orang kaya dulu baru jadi presiden. Di Amerika lo terusin dah, gua tangkep lo. Di Amerika kok gak berhasil dia? Jawabannya sederhana, kulitnya hitam. Padahal demokrasi, cita-cita demokrasinya bilang semua manusia dilahirkan sama. Dia punya Declaration of Independence that all men are created equal. Semua manusia dilahirkan sama, tapi tetap orang hitam warga kelas 2, Pak. Tahun 95-an saya ke Amerika, diundang di New York. Tahu New York, Bu? Nah, Tambun ke kanan. Tahu lu. Apa aja tahu gue heran. Di New York itu, Pak, masih banyak restoran-restoran besar yang pintunya bikin tulisan white only, hanya melayani kulit putih. Baru tahun kemarin orang kulit hitam, karena ada gonjang-ganjing ekonomi, resesi ekonomi global, orang ingin perubahan, Obama datang menawarkan itu, kepilih. Tapi yang mau saya angkat adalah pada mulanya Barack Obama bersaing dengan Hillary Clinton, kan, merebut kandidat, sengit, saling silang, saling antem, saling cari kelemahan masing-masing. Ketika kelihatan Barack Obama di atas angin, Hillary Clinton mikir, nggak kebedak nih urusan nih, nggak keuber nih mah. Apa yang dia lakukan? Saya mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Kepada para pendukungnya dia pesan, sekarang saatnya kita dukung Barack Obama menuju Gedung Putih. Itu bekas lawannya. Sekarang kita dukung Barack Obama menuju Gedung Putih. Maka Obama menang melawan Senator John McCain. Inilah demokrasi. Siap menang, siap kalah. Bangsa kita siap menang doang. Begitu kalah, gua kagak ngerti, gua kagak ngerti aja urusan. Rame dah turu-turu kita. Satu. Yang kedua, tahun lalu waktu pemilihan gubernur DKI, saya dipanas-panasin sama wartawan. Kiai, maju. Ayo mana? Gubernur DKI. Itu kan ada polling, survei. Nama Kiai itu di atas nominasinya, jauh di atas Fauzi Bowo. Kenapa nggak maju, Kiai? Enggak. Kenapa? Kagak punya modal. Ini kan demokrasi, Kiai. Teori, Mas. Prakteknya ini tetap nanti pertarungan tokoh dan modal. Sekarang dia tokoh banget, kagak punya modal. Selamat ngelamun. Modal banyak, bukan tokoh, habis dibohongin orang. Bikin tim sukses, timnya yang sukses. Dia makanya jadi kagak, duit habis. Yang kedua, saya berpikir realistis. Bukan saya yang penting, tapi bagaimana anak Betawi jadi gubernur di kampungnya sendiri. Saya belajar dari pemilihan gubernur Kalimantan Tengah. 3 pasang maju, 2 Muslim, 1 Kristen. Apa yang terjadi? Suara Muslim pecah 2, menang calon Kristennya. Terulang lagi di Kalimantan Barat, pemilihan gubernur, 4 pasang maju, 3 Muslim, 1 Kristen. Pecah lagi 3 suara Muslim, menang lagi yang Kristen. Kedewasaan sambil mempersiapkan generasi penerus. Jangan memaksakan diri yang bukan, yang kalau dikerjakan orang lain akan jauh lebih baik.
Awal-awal maulid saya maulid, wo, pulang bareng, wo, bareng. Pulang apa mau kencing tuh? Apaan sih barusan? Saya ngomong apa sih? Hah? Kedewasaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi keteladanan, kita memerlukan pemimpin dengan keteladanan. Nabi ucapannya, lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Apa yang beliau perintahkan orang, beliau pelaksana lebih awal. Satu. Yang kedua, beliau itu tokoh yang adil. Kita rakyat ini kan merindukan pemimpin yang adil. Benar itu? Benar. Yang seperti beliau ajarkan, demi Allah, andai kata Fatimah anak Muhammad mencuri, nggak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Hukum berwibawa, perintahnya dilaksanakan orang, karena hukum benar-benar ditegakkan. Kita kepengen negeri kita menjadi negara hukum, keadilan ditegakkan. Hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika rakyat kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Ketika yang gedean salah, lalu pada diam pura-pura nggak ngerti. Itu yang bisa melukai perasaan kita. Saudara-saudara, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, gubernur Madinah kosong posisinya. Orang tawarin Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya sendiri jadi gubernur. Ya khalifah, saya lihat Abdullah bin Umar bin Khattab itu pantas jadi gubernur. Abdullah, iya. Anak saya, iya. Cukup seorang Umar. Ketika Abdullah dagang onta, dipanggil sama Umar bin Khattab, kamu dagang onta? Iya. Berhenti. Kenapa Pak? Orang beli ontamu bukan karena tuh onta bagus, tapi karena kau anak khalifah. Jangan bisnis kekuasaan. Berhenti. Sampai hal yang sekecil itu dilaksanakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya menjaga kerukunan, kebersamaan. Nah tadi saya mau cerita, sebelum awal-awal maulid, saya tabligh maulid di Pelelawan, Riau, lapangan sepak bola. Saya masuk stadion, saya kaget, bendera partai berkibar semua. Bang, sebelumnya saya pesan panitia, kita maulid ya? Iya. Saya nggak mau ada bendera partai apapun. Kalau mau pasang, pasang semua, kata saya. Bener, semua dipasang. 38 bendera jejer. Enak, saya tinggal nerusin. Saudara-saudara, menghadapi pemilu, ayo jaga kerukunan. Lihat tuh bendera di luar stadion, 38 jejer, baris, berkibar, rapi. Warnanya beda-beda, tapi nggak ada yang ribut. Iya, gue lagi cerita bendera. Beda, tapi akur sekalipun beda. Amat gini deh, kita join. Daripada ribut terus kan nggak enak. Mendingan kita aplusan. Gimana? Hari ini oke, kami nyembah Tuhan kamu. Siapa tuh? Allah. Jadi dah, besoknya gantian. Ente ikut aneh nih, nyembah Lata, Uzza, berhala-berhala sekitar Ka'bah. Itu dia koalisi yang kagak bener. Allah yang jawab, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Diponis dengan lakum dinukum waliyadin. Urusan kayak begini nggak boleh ada koalisi. Tapi dalam politik, ini hari bermusuhan, besok dia berangkulan. Ini hari dicaci maki, besok dia pelukin. Capek ngadepin topeng kayak begitu. Dari saudara, tetapi saya berkeyakinan politik tetap perlu. Politik tetap perlu karena dakwah bisa menjawab segalanya, tapi tidak menyelesaikan segalanya. Dakwah punya kekuatan moral, memang, tapi perubahan perlu kekuatan struktural. Karena itu kepentingan saya sekarang bagaimana rakyat tetap bersatu, rukun, guyup, kompak, dan yang terpilih adalah anak-anak terbaik bangsa. Itu aja harapan saya dan harapan kita semua, sehingga dengan demikian ke depan bangsa kita bisa jadi lebih baik. Amin. Pesan yang ketiga ngadepin pemilu tuh, kalau bisa mah jangan golput.
Saya khawatir kalau umat Islam golput, umat lain pada naik suaranya. Ya, itu aja kekhawatiran saya. Walaupun milih itu hak boleh dipakai, boleh enggak, tapi sebaiknya jangan golput. Yang kedua, kepada KPU ini memang hak orang kalau nggak dipakai nggak apa-apa, tapi kalau digelapin, jutaan orang nggak dapat DP, nggak tercantum dalam DPT, itu kezoliman yang dahsyat, kezoliman yang luar biasa. Kalau hak orang nggak dipakai nggak apa-apa, saudara nggak milih kan nggak pakai hak namanya, nggak apa-apa, milih bukan kewajiban kok, hak boleh dipakai boleh enggak. Tapi kalau hak saudara digelapin, hak saudara nggak dikasih, itu kezoliman yang luar biasa. Apalagi bangsa ini lagi teriak-teriak soal HAM. Ya kalau 2-3 orang, kalau jutaan orang, 45 juta orang, ini kan dahsyat. Kita berharap ke depan tentu lebih baik lagi. Dari saudara, jam 1:10, ini sajalah sebagai ikut tasyakur saya pada acara malam hari ini. Kita Fatihah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini besok di akhirat bisa kumpul sama-sama di bawah benderanya Rasulullah, dapat syafaatnya Rasulullah. Di dunia dimudahkan usaha kita, dimurahkan rezeki untuk menunjang ibadah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.